Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas penyelenggaraan Pilkada 2020. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumondo langsung dari Senayan, Jakarta. Marcelina, apa saja pembahasan terkait Pilkada serentak dalam rapat kerja hari ini? Ya Najla, dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI hari ini bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP secara khusus membahas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang sampai sejauh ini tahapannya terus dilanjutkan dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Tadi rapat kerja ini dibuka dengan pemaparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sedikit menyinggung terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 4 sampai 6 September kemarin, yaitu pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, di mana pada saat masa pendaftaran ini masih terdapat sejumlah pelanggaran protokol kesehatan seperti Bapaslon yang datang ke KPU dan tidak membawa hasil swab negatif, kemudian masih ditemukannya kerumunan massa pendukung. Sehingga terkait dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan ini, Menteri Dalam Negeri pun mendorong adanya revisi PKPU untuk secara khusus menutup adanya potensi kerumunan seperti kerumunan atau pemanggilan massa, termasuk pada saat nanti kampanye masih diperbolehkannya ada konser musik. Hal itu yang tadi secara khusus digarisbawahi oleh Menteri Dalam Negeri atau agar hal-hal tersebut ditiadakan, baik konser musik ataupun rapat umum yang masih bisa diikuti oleh sebanyak kurang lebih 100 orang. Selain itu, terkait dengan pembahasan pilkada ini, sepanjang beberapa pekan terakhir memang mendapatkan sejumlah kritik ataupun masukan untuk ditunda penyelenggaraannya. Dalam rapat kerja tadi memang tidak secara khusus atau tidak dijadwalkan untuk membahas penundaan pilkada ini, sehingga sampai sejauh ini pilkada serentak 2020 ini masih akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Dari pihak KPU juga masih berpedoman pada PKPU nomor 5 tahun 2020 terkait dengan jadwal penyelenggaraan pilkada. Kemudian juga sejauh ini terkait dengan protokol kesehatan masih terus mendapatkan asistensi dari Satgas COVID-19. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar rapat terbatas juga sempat menyinggung bahwa penyelenggaraan pilkada ini akan tetap dilanjutkan dan tidak menunggu sampai pandemi COVID-19 berakhir. Sehingga dengan adanya evaluasi tadi terkait penyelenggaraan pilkada dari Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan bahwa terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama yang menyelenggarakan pilkada agar terus mengimbau baik partai politik ataupun para peserta pemilu atau pilkada untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Najla. Ya Marcelina, kemudian apa saja tahapan pilkada selanjutnya yang diberikan perhatian khusus terkait protokol kesehatan? Selanjutnya tahapan Pilkada 2020 yang terdekat ini akan memasuki tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut tanggal 24 dan tanggal 26 September atau tepatnya mulai hari Sabtu ini akan memasuki masa kampanye selama 71 hari. Ketiga tahapan ini secara khusus diberikan perhatian karena memiliki potensi terjadinya pemanggilan massa ataupun kerumunan. Sehingga dari Komisi 2 DPR, KPU, Bawaslu, dan juga Kementerian Dalam Negeri tadi sepakat agar diberikan perhatian khusus terkait dengan tahapan-tahapan selanjutnya tersebut. Dari KPU tadi juga memaparkan bahwa untuk terdekat yaitu tanggal 23 dan 24 dalam tahapan penetapan calon dan juga pengundian nomor urut masih diwajibkan bagi para peserta pilkada untuk melampirkan hasil swab negatif jika nantinya mereka akan datang langsung ke kantor KPU setempat untuk mengambil nomor urut atau menyaksikan penetapan pasangan calon. Dan KPU juga mengimbau secara tegas agar bakal pasangan calon ini tidak memanggil massa selama mereka datang ke KPU di tanggal 23 dan 24 nanti. Tentu di KPU daerah juga telah memberikan pedoman ataupun pembatasan jumlah tim dari bakal pasangan calon yang bisa hadir di tahapan tanggal 23 dan 24 September mendatang.
Kemudian terkait dengan kampanye yang mana waktunya ini paling lama yaitu selama 71 hari, KPU tadi juga menjelaskan bahwa membuka kesempatan untuk mendiskusikan lebih detail dan juga menyetujui adanya masukan dari Menteri Dalam Negeri untuk merevisi PKPU terkait dengan adanya aturan atau untuk mengatur konser musik dan juga rapat umum selama penyelenggaraan pilkada atau selama masa kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September nanti. Demikian Najla. Marcelina Tumondo, terima kasih atas laporannya dari Gedung DPR RI Jakarta.